Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya akan membahas lagi sejarah dari bangsa Indonesia atau Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Jika kemarin telah membahas tentang Sabdo Palon yang katanya akan menagih janji pada tahun 2020, kita bahas lagi sejarah yang lain. Karena konten saya nggak mau tentang hal mistisnya saja, tetapi harus ada kaitan dengan sejarah, terutama bangsa Indonesia, Nusantara, dan khususnya Pulau Jawa. Kali ini kita akan membahas sejarah atau kelas balik lagi pada leluhur atau raja-raja atau kerajaan yang pernah ada di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa. Kita sekarang akan bahas tentang Prabu Jayabaya atau Jangka Jayabaya ataupun Ramalan Jayabaya. Banyak yang menyebutnya ini adalah suatu bait-bait ataupun syair ataupun hanya kata kiasan yang sifatnya ini seperti memprediksi untuk masa yang akan datang. Tapi sebelum jauh untuk ke sana, kita harus tahu dulu siapa itu Jayabaya tersebut. Jadi Raja Jayabaya atau Prabu Jayabaya adalah suatu raja atau Prabu Jayabaya yang menjadi raja pada kerajaan Kediri pada tahun 1935 sampai 1158 Masehi. Jadi Prabu Jayabaya ini yang memegang kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai 1158 Masehi. Dan beliau itu memang diberi suatu ilmu yang sifatnya gift ya, atau hadiah dari Sang Maha Kuasa, yaitu seperti ilmu nujum. Ilmu nujum ini adalah ilmu yang bisa atau mengetahui tentang masa yang akan datang. Tetapi ilmu ini diberikan secara dua cara. Ada yang memang ilmu ini benar-benar dikasih atau titipan dari Sang Maha Kuasa, atau yang kedua memang ilmu yang dicari dengan sengaja. Jadi ilmu ini ada ilmu putih dan ilmu hitam. Ilmu putih ini emang dikasih secara sengaja atau gift atau hadiah dari Sang Maha Kuasa. Ilmu hitamnya adalah dicari dengan sendiri dengan bantuan sosok yang kurang baik, seperti itu. Dan kata-kata atau prediksi Jayabaya ini banyak sekali disebutkan dalam satu kitab Musasar. Saya tidak akan menyebutkan semuanya karena terlalu banyak. Kita bakal ambil saja beberapa contoh syair, bait, atau prediksi dari Jayabaya tersebut. Maksud dari Jangka Jayabaya tersendiri adalah jangkanya itu bukan sebuah jangka yang biasanya digunakan untuk pelajaran matematika ataupun biologi ataupun yang lainnya. Jangka yang dimaksud di sini adalah rentan waktu dari satu masa ke masa yang lainnya. Nah, mengenai ilmu nujum ini atau prediksi masa depan, itu biasanya jika emang didapatkan pada orang yang diberi hadiah oleh Sang Maha Kuasa, bisa memprediksi itu kadang kejadiannya berasal dari mimpi orang tersebut ataupun firasat-firasat. Itu orang yang emang dikasih gift, tetapi kejadian ini tidak diberitahu kapan akan terjadi pas waktunya gitu. Jadi waktunya itu tidak bakal ketahuan tahun berapa, bulan apa, dan hari apa. Tapi hanya diberi gambaran masa depan itu akan terjadi ini. Tapi waktu pasnya itu tidak akan dikasih tahu. Sama seperti halnya Jayabaya tersebut, Jangka Jayabaya tersebut. Dia tidak akan dikasih waktu pastinya, tapi masa depan ini akan dikasih sebuah gambaran bakal terjadi seperti ini. Dan
menurut saya jika orang yang mempunyai kelebihan seperti ini, ada baiknya jika tidak diberitahukan kepada orang lain. Hanya cukup dipendam sendiri ataupun dikasih tahu kepada orang yang sama-sama yang mengerti tentang hal ini. Karena memprediksi sama meramal itu beda maksudnya. Kalau meramal itu bisa terjadi atau tidak, itu sama saja seperti melihat masa depan lalu kita sesumbar, dan ramalan ini sama sepertinya mendahului apa yang terjadi gitu. Seperti halnya kita ini sesumbar mendahului Tuhan kita. Jika Tuhan kita belum berkehendak melihatkan masa depan dan kita telah mengetahuinya serta mengetahui kepada orang lain, itu seperti hal yang tidak sopan, takabur istilahnya, dan itu tidak baik. Tapi kalau prediksi mungkin terjadi ataupun tidak gitu. Seperti halnya prediksi perakiraan cuaca hari ini. Apakah di sini akan hujan atau tidak, itu hanya prediksi, bisa terjadi atau tidak. Dan itu hal yang tidak sesumbar karena prediksi gitu. Nah, dan prediksi ini harus bisa dikasih dengan kata kiasan sebenarnya. Kenapa harus dengan kata kiasan? Karena sejatinya masyarakat Indonesia ini adalah orang yang panikan. Tidak bisa menerima itu secara langsung gitu ya. Harus dikasih kata kiasan. Kenapa harus kata kiasan? Karena biar orang yang menerima prediksi ini bisa mentafsirkan kata kiasan ini dengan sendirinya. Tidak hanya menerima mentah-mentah, karena ini setiap orang pasti persepsinya gitu. Dan itu yang harusnya dilakukan. Dan itu semua tidak bisa diberikan atau dilakukan oleh anak indigo. Karena anak indigo sejatinya itu bukan paranormal. Dan semua paranormal itu bukan anak indigo. Dan anak indigo itu hanya ingin mendapatkan perlakuan seperti biasa pada masyarakat umumnya, pada pertemanan, pergaulan. Dia itu hanya ingin didengar saja. Masalah percaya atau tidak tentang apa yang mereka ceritakan, itu tergantung lagi pada kalian. Jadi mereka itu hanya ingin didengarkan itu saja. Hargai mereka juga dengan mensampingkan atau memojokkan mereka juga. Nah, sekarang balik lagi tentang Jangka Jayabaya lagi. Di sini saya akan coba menyebutkan satu serat bait atau prediksi yang ditulis oleh Prabu Jayabaya tersebut. Yang pertama bunyinya adalah sesok ono Jowo berkalung besi. Jadi artinya nanti atau Jawa ini akan seperti berkalung besi. Apa yang dimaksud Jawa berkalung besi tersebut? Jika kita lihat bentuk Pulau Jawa itu ya seperti inilah ya kurang lebih. Nanti lihat di peta itu seperti kalung yang dibentangkan, itu tentang Pulau Jawanya tersendiri. Anda bisa lihat di peta atau di Google ya, di manapun, di Globo atau dimanapun. Coba perhatikan sendiri sekilas bahwa memang benar Pulau Jawa itu seperti kalung pada dasarnya. Dan yang dimaksud besi itu apa gitu. Jadi Jawa berkalung besi adalah besinya itu adalah rel kereta api. Sudah bukan jadi rahasia umum, dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa itu adalah bisa termasuk dalam rangkaian sebuah kereta gitu. Bisa dibilang setiap kotanya itu dilalui oleh rel-rel kereta. Makanya di sini disebutnya Jawa berkalung besi. Maksudnya itu. Dan ini terbukti pertama kali pada tahun 1857. Salah satu kereta api petunjuk pertama kali dari arah Semarang ke daerah Tanggung di daerah Grobongan. Dan itu diresmikan dan kenyataannya ada kereta api berjalan itu pada tahun 1868. Nah, sedangkan ini kejadian kurang lebih 700 tahun setelah prediksi Jangka Jayabaya. Karena Jangka Jayabaya itu memerintah pada tahun 1135 sampai 1158 Masehi. Sedangkan prediksi ini terjadi kereta api pertama ini pada tahun 1868 Masehi. Sudah cukup lumayan jauh gitu. Dan itu yang pertama.
Lalu yang paling kontroversial adalah dalam jangkanya tersebut, dia itu menyebutkan bahwa Jawa akan terpecah menjadi dua. Maksud di sini Jawa terpecah menjadi dua adalah seperti apa? Di sini tuh banyak multitafsir yang mengatakan atau mentafsirkan Jawa terpecah menjadi dua. Apakah benar terpecah karena secara fisik terpecah, atau tentang budayanya terpecah, ras yang terpecah atau suku yang terpecah gitu. Dan itu banyak tafsir. Dan jika kita lihat, jika Jawa terpecah menjadi dua yang sudah terjadi adalah, kita lihat Jawa ini memang kebudayaannya sudah ada yang terpecah dari segi ras, suku, dan bahkan jika kita berbicara politik, Jawa itu sudah emang terpecah menjadi dua gitu ya. Ada yang politik mendukung Bapak A pada saat kemarin, ada yang mendukung Bapak B, dan itu emang sudah terpecah, dan politik itu emang memecahkan semua umat menurut saya. Dan apakah benar Jawa ini akan terpecah dua dengan fisiknya secara nyata, dan itu yang belum terjadi, dan itu kita tidak tahu apakah emang yang dimaksud Jawa terpecah belah dua menjadi dua ini emang karena budaya atau politik atau sebagainya, atau kalau emang tentang secara fisiknya gitu. Nah, itu tentang Jawa terpecah menjadi dua. Dan sebenarnya ilmu memprediksi masa depan ini ada emang yang benar-benar secara titipan yang tadi ya, atau ini pun dikasih secara semena-mena ataupun gift, hadiah dari Tuhan. Ada pun yang tadi dicari sendiri gitu. Dan meramal masa depan ini atau memprediksi masa depan ini emang ada salah satu ilmunya. Kalau bicara ilmu ini di Jawa ini terkenal sekali dengan namanya ilmu Titen. Ilmu Titen ini ilmu yang memprediksi masa depan, tetapi dengan mengumpulkan data atau kejadian-kejadian yang telah terjadi. Jadi didata dan diprediksi apakah ini akan terjadi atau tidak. Lalu yang kedua, bisa juga memprediksi masa depan itu dengan seperti kartu tarot seperti ini. Nih, ini kartu tarot saya. Karena saya dulu sempat bermain kartu tarot sebagai iseng-iseng aja lah, senang-senang aja. Dan saya juga tidak percaya, karena membaca masa depan atau hal yang belum terjadi itu biasanya dikaitkan dengan simbol-simbol terdahulu, tidak dijelaskan secara gamblang seperti apa. Karena memang dari simbol itu bakal terbuat suatu arti yang dalam artian itu akan membentuk masa depan itu. Mungkin seperti itu, dan mungkin prediksi itu bisa dianalisis dengan logis juga. Sepertinya prediksi gunung api akan meletus. Analisisnya itu atau data-datanya mungkin suhu mendadak menjadi naik, ataupun hewan-hewan di sekitar pegunungan pada turun. Itu adalah pertanda, dan itu prediksi yang logis. Jadi jangan merasa prediksi atau ramalan ini hal yang tidak dapat langsung dipercaya, karena bisa juga prediksi ini dianalisis dengan secara logis. Seperti halnya tadi, gunung akan meletus, tandanya atau prediksi yang lain analisisnya adalah salah satunya peternakan atau hewan yang daerah pegunungan pada turun ya ke kawasan bumi pribumi atau warga. Itu emang salah satu tanda yang logis sekali gitu. Jadi jangan mengaitkan masa depan itu dengan hal yang tidak di luar nalar. Sebenarnya ada juga seperti ilmu Titen tadi menganalisis kejadian yang akan datang. Mungkin segitu saja tentang Jangka Jayabaya ini. Boleh dipercaya atau tidak itu balik lagi kepada hak pribadi masing-masing, karena setiap individu punya kepercayaannya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam rahayu. Om Santi 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 Om.